وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا أرحم الراحمين. أما بعد. Segenap pengurus DKM Masjid Al-Muttaqin beserta seluruh jamaah sholat subuh yang selalu senantiasa dirahmati serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, tak henti-hentinya kita memuji-muji, memuja-muja, menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa memberikan nikmat kepada kita terus menerus, tidak pernah berhenti sedetik pun. Oleh karena itu, secara zahir mari kita tampakkan sikap syukur kita dengan memujinya, dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, seperti biasa, salam beserta sholawat teruntuk junjungan alam, manusia terbaik yang menjadi patron, barometer, standar, ukuran bagi kita dalam menjalani hidup ini. Beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersolawat dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para jamaah yang saya muliakan, ini subuh temanya agak sedikit nyentrik, agak sedikit unik. Dari 10 angka yang ada, kita ingin membahas satu angka yang dianggap spesial, baik secara tradisi agama, tradisi budaya, bahkan dalam perspektif spiritual. Angka ini memiliki daya tarik yang luar biasa. Bukan saja orang Islam, bahkan dalam tradisi budaya manusia. Keunikan angka ini karena Al-Quran menyebut
28 kali. Jadi Al-Quran menyebut angka ini sebanyak 28 kali. Sehingga banyak orang melihat dalam berbagai perspektif, baik perspektif agama, perspektif budaya, bahkan ada yang melihatnya dalam perspektif yang mistik. Angka yang dimaksud tak lain dan tak bukan adalah angka 7. Baru-baru ini setahun lalu kita merayakan kemerdekaan yang keberapa? Berapa? 47. Kayaknya belum sarapan. Beginilah kalau pengajian disebut konsumsinya duluan. Sehingga fokus konsentrasinya hilang. Jadi kita sudah milad yang ke-79. Ketika milad yang ke-77, ada orang itu mengabadikan angka itu ditempel di pintu mobilnya. Mana tersangkanya ini? Begitu saya lihat, saya langsung berkata, aku tahu apa yang engkau mau. Tapi itu bisa punya spirit. Dia punya motivatif yang tinggi dalam perspektif pemikiran. Bisa saja. Karena Al-Quran juga menyebut angka itu secara spesial, secara khusus. Bahkan angka 7 itu digunakan oleh Allah untuk menciptakan langit dan bumi. Dalam Quran dikatakan, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menjadikan segala apa yang ada di bumi untuk kamu semuanya. Jadi segala apa yang ada di bumi diciptakan Allah itu untuk manusia, semuanya untuk manusia. Diciptakannya makhluk selain manusia itu untuk berkhidmat melayani manusia. Makanya kalau ada seekor ayam ditabrak mobil mati, itu rasa penyesalannya luar biasa. Kenapa? Karena dia gagal mencapai tujuan dirinya diciptakan. Ayam itu diciptakan untuk siapa? Untuk manusia. Kok matinya tidak untuk manusia? Gagal mencapai tujuan hidup. Tapi ketika ada ayam jago ditabrak mobil bergerak-bergerak, langsung diambil pisau, disembelih, dinikmati aliansi subuh. Contohnya ini kok sensitif sekali. Maka ayam itu bersyukur. Kenapa? Dia telah berhasil di tengah-tengah kritis, last minute, tercapai tujuan hidupnya, yaitu berkhidmat kepada manusia. Makanya kalau ada makhluk yang tidak berkhidmat manusia, gagal tujuan hidupnya. Tapi jangan berarti kalau ada ayam lewat ditangkap. Itu lain persoalan, ada SOP teknisnya. Terus ayatnya disambung, tsummastawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat. Dan dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikan langit itu 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.
Jadi langit pun ternyata diciptakan oleh Allah tingkatannya 7. Tapi jangan membayangkan asumsi pikiran kita seperti kue lapis itu 7 tingkat. Hakikat sesungguhnya wallahu a'lam bishawab. Cuma secara zahir, secara matematika yang namanya 7 ya 7. Sebagaimana ketika Rasulullah Mi'raj diperlihatkan di langit pertama ketemu Nabi Adam alaihi salam, di langit kedua ketemu Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi salam, di langit yang ketiga ketemu Nabi Idris alaihi salam, yang keempat ketemu Nabi Yusuf alaihi salam. Ada Pak Yusuf ini? Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kelima ketemu Nabi Harun alaihissalam. Pak Harun ini mengalahkan Pak Yusuf. Nabi Harun yang kelima. Yang keenam Nabi Musa alaihissalam. Dan yang ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu cerita-cerita itu terekspos, diperlihatkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj. Jadi 7 itu disebut oleh Al-Quran. Langit tingkat 7. Hari-hari yang kita lewati untuk tawaf. Jadi saya sudah pernah membahas bahwa tawaf secara syariat itu yang ada di Mekah. Orang tawaf berapa kali? 7 kali. Dan tawaf secara hakikat dari hari-hari yang kita lewati itu juga ada 7. Ada hari Ahad, Isnin, Thalatha, Arba, Khamsa, Sitta, Sab'a. Semuanya 7. Jadi inilah tawaf yang sesungguhnya. Makanya Bapak Ibu tidak boleh bosan. Hari Ahad ketemu subuh, ketemu duhur, ketemu asar, maghrib, isya. Besok ketemu lagi, lusa ketemu lagi, berbulan depan ketemu itu lagi, umur panjang tahun depan itu lagi. Kenapa? Karena memang muter, karena memang tawaf, memutari tempat yang sama. Sampai kapan? Sampai tiba masa yang diyakini, yaitu ajal. Jadi itu tawaf yang sesungguhnya. Tawaf secara syariat yang berada di Mekah, yang Baitullah simbolitasnya adalah Ka'bah. Tawaf secara hakikat itu adalah hari-hari yang kita lalui. Dan hari-hari yang kita lalui ada berapa? Ada 7. Coba dihitung, saya nyebut harinya. Ahad, Isnin, Thalatha, Arba, Khamsa, Sitta, Sab'a. 7. Tidak ada hari lain, 7 hari. Jadi makanya angka 7 itu merupakan spesial. Bahkan Allah memberi hadiah kepada umat ini, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan maju ke depan Pak Haji. Mohon maaf, izin mulai duluan. Bahkan terhadap umat ini, umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah menganugerahkan yang anugerah itu tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Anugerah itu tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Apa anugerah itu? Anugerah itu tak lain tak bukan adalah 7 ayat yang berulang-ulang. Dalam Quran dikatakan,
walaqad atainaka sab'am minal mathani wal qur'anal azim, dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Pertanyaan, apa yang dimaksud 7 ayat yang berulang-ulang itu? Sinyalnya kok lemah sekali. 7 ayat yang berulang-ulang itu tak lain dan tak bukan adalah itu tidak diberikan pada umat-umat sebelumnya. Itu tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Hanya diberikan pada umat yang spesial. Karena nabinya memang spesial. Kenapa spesial? Oh, nabinya saja seleksinya sangat ketat. Dari 124.000 nabi, itu menurut pentahqiqan ulama, 124.000 nabi. Itu yang terpilih jadi rasul 313. Dari 313 rasul ini tidak semua masuk ulul azmi. Yang masuk ulul azmi itu cuma 5. Siapa ini? Cuma 5. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, dan Nabi Isa alaihi salam. Mohon maaf Pak Harun, namanya enggak masuk. Tapi sepupunya masuk. Keluarganya masuk, jirannya masuk, Nabi Musa. Dan mohon maaf Pak Nuh. Jadi, tapi lumayan lah masuk Pak. Pak Yusuf jangan berkecil hati, makanya nggak mau datang nih. Nah, dari 5 ini itu terseleksi hanya 1 yang berani menghadap Allah di saat yang lainnya mengecewakan. Karena di akhirat itu ketika manusia itu kalut, dalam keadaan kalut, takut, resah, cemas, gelisah, mendatangi pertama Nabi Adam, jawabannya kecewa. Mendatangi Nabi Nuh, kecewa. Mendatangi Nabi Ibrahim, kecewa. Nabi Musa, Isa, kecewa. Dan hanya 1 orang Nabi yang berani, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabinya spesial, umatnya spesial, diberi hadiah yang sangat spesial. Apa hadiahnya? Ya, hadiahnya adalah sab'am minal mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. Jadi 7 ayat yang berulang-ulang itu yang dimaksud apa? Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah itu kenapa diulang-ulang? Karena wajib dibaca dalam ibadah ritual sholat kita. Makanya ada hadis la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang sholat tetapi di dalamnya tidak baca Fatihah. Meskipun nanti secara teknis kalau imamnya baca jahar, ada satu mazhab itu makmum nggak usah dengerin aja. Tapi kalau di kalangan ulama Syafi'iyah tetap baca, meskipun tidak boleh mengganggu bacanya. Nah, tapi tetap yang tidak baca pun tetap baca meskipun diwakili oleh imam yang mengikuti mazhab itu. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Bahkan pernah kita kaji di tempat ini, kalau surah ini kita pahami spiritnya, ruhnya, maka itu sebenarnya mempola pikir kita. Makanya suratul Fatihah itu doktrin yang mengalahkan Sabta Marga sebenarnya. Doktrin yang mengalahkan Tribrata bagi kepolisian. Tapi doktrin langit yang semestinya itu menghebatkan kita. Ya, masih ingat nggak kajiannya tentang Fatihah? Ruhnya, coba tolong disebut. Kalau saya bacakan ayatnya,
Bapak Ibu aliansi subuh yang menyebut isinya, ruhnya, spiritnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kok langsung macet ini gimana? Ini jangan-jangan kebanyakan kapurung ini. Kok langsung macet ini? Bismillahirrahmanirrahim. Itu saya ingat karena selalu kita ajarkan motivasi. Motifnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu Bismillahirrahmanirrahim? Di situ ada billah, ada lillah, ada fillah. Billah, lillah, fillah. Semuanya motivasinya adalah karena Allah. Itu harus diingat. Karena kita ini didoktrin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati harus mengerucut lillahi rabbil seluruhnya hidup mati kita. Makanya kalau baca ini, orang yang mengamalkan ini tidak pernah kecewa. Tapi kalau bacaannya tidak bertransformasi dalam kehidupan sosial, orang itu gampang kecewa. Nggak disoteng kecewa, nggak dipuji kecewa, nggak disebut kecewa, nggak kecewa, gampang kecewa. Kenapa? Karena tidak paham Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau sholat mengucapkan, tapi tidak bertransformasi dalam kehidupan sosial. Makanya kita kalau mengamalkan ini, disoteng nggak disoteng, dilihat nggak dilihat, dipuji nggak dipuji, diapresiasi tidak diapresiasi, tetap sungguh-sungguh. Seandainya kontraktor, pejabat, politisi mengamalkan ini selesai sebenarnya. Tapi apakah mereka itu karena billah, lillah, fillah? Itu tanda tanya. Itu tanda tanya. Billah, fillah, lillah. Kenapa melanggar? Kenapa tidak memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat yang sedemikian besar bangsa ini dengan kekayaannya yang berlimpah? Nah itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayo. Apa ini? Ini mesti nanti dibuatkan kaligrafi. Jadi yang bisa kaligrafi, ditulis kaligrafi. Nanti di bawahnya ditulis. Jangan ditulis artinya, tapi spiritnya. Bismillahirrahmanirrahim. Motivasi hidup. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sikap hidup. Kalau untuk personal pribadi ya Bismillahirrahmanirrahim, motivasi hidupku. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sikap hidupku. Jadi sikap hidup kita itu cerminan dari Alhamdulillah. Mau senang mau susah Alhamdulillah. Orang yang kita cintai meninggal dunia, sholat jenazah, tetap kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa? Keteguhan dalam bersyukur. Karena hakikat bersyukur itu tidak mengenal fluktuasi sebenarnya. Mau senang, mau susah bersyukur. Cuma kalau bisa bersyukur saat senang, nggak bisa bersyukur saat susah, ada emergency exit. Pintu darurat namanya sabar. Kalau nggak bisa bersyukur saat sakit, saat gagal, saat miskin, bersabarlah. Tapi kalau mampu bersyukur, mantap. Nah, jadi nggak mengenal fluktuasi. Makanya syukur itu kedudukan yang lebih tinggi daripada takwa. Padahal kalau kita puasa saja tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi manusia bertakwa. Tapi begitu duduk di kursi takwa, di atas ada lagi jabatan yang lebih tinggi. Apa itu? Ternyata fattaqullah la'allakum tashkurun. Bertakwa kepada Allah agar kamu bisa naik ke derajat syukur. Jadi syukur saat kaya itu mudah, tapi syukur saat miskin itu susah. Syukur saat sehat itu mudah, tapi syukur saat sakit itu susah. Makanya ketika kita baca Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, itu adalah cerminan sikap hidup kita. Nah, ini. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ibu aja hafal perjuangan hidup. Kok hidup mesti berjuang? Harus berjuang karena kompetisi. Ar-Rahmannya Allah, Maha Pengasihnya Allah itu tidak pilih kasih. Mau preman, mau beriman, mau syukur, mau kufur, taat maksiat, kerja sungguh-sungguh berhasil. Ya jangan hasad, dia sungguh-sungguh, dia ulet, dia tahan banting. Begitu berhasil kaya, ya jangan hasad. Kenapa? Karena dia menguasai kausalitas.
Maka dari itu dikompetisikan. Apalagi pekan yang lalu kita membahas tentang dunia. Makanya tidak ada filter. Oh, ini orang ateis ini, tapi kerja keras dia, kolaborasinya mantap, adaptif, ya berhasil. Ya jangan hasad kita orang beriman. Ternyata mereka menggunakan rumus akhlak. Rumus akhlak itu mereka yang punya ini, yang kita yang punya, mereka yang ambil. Akhlak itu amanah, komitmen, loyalitas, akhlak adaptif, apalagi kolaboratif. Nah, itu harus mereka terapkan. Menang ya sudah. Makanya kalau ada orang Islam pakai simbol Islam disuruh kerja jembatan, kok asal-asalan. Ini ke orang kafir jembatannya mantep ini, 10 tahun masih kokoh saja ini. Itu di sisi Allah diapresiasi. Nggak peduli dia orang kafir. Karena hidup ini dikompetisikan. Kita tiap hari mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya saya nggak bisa terima kalau orang menggunakan simbol agama, pakai atribut agama, kerjanya asal-asalan. Nggak bisa. Saya pernah mengkritik di sebuah kantor ketika kita datang untuk dilayani jam 9, disuruh nunggu setengah 10, suruh nunggu jam 10, akhirnya 1 jam nunggu itu kan waktu itu, Pak. Mana ini ibu ini? Mohon maaf Pak Ustadz, masih sholat duha. Akhirnya kita nunggu sejenak. Sampai setengah 11, mana ini yang melayani? Beliau itu kalau sholat duha 12 rakaat. Itu nggak bisa diterima, Pak. Dari sisi agama nggak bisa diterima. Makanya saya pernah bahas di sini, hidup di dunia fungsi hamba, fungsi khalifah itu harus seiring sejalan. Ada saatnya kita ini mengerjakan peran sebagai hamba. Modenya mode hamba. Jadi subuh, Sabtu, taklim, mode hamba. Selesai nanti mode khalifah. Jadi modenya cuma 2 saja. Mode hamba, mode khalifah. Dan kalau kita meninggal di posisi ini, semuanya terhormat. Meninggal sementara sujud terakhir terhormat. Meninggal sementara mencari nafkah di jalanan, itu juga terhormat. Meninggal sujud sebagai puncak penghambaan, meninggal di jalanan mencari nafkah sebagai puncak kekhalifahannya. Karena manusia hidup di dunia ini ada 2 kapasitas ini. Ini yang tidak diingat. Makanya umat Islam harus sungguh-sungguh, ulet, tahan banting, semangat. Punya daya juang, petarung, daya tempur yang tidak boleh kalah. Karena kita spiritnya kita Fatihah. Maliki yaumiddin. Nah, itu cita-cita hidup. Jadi cita-cita hakiki itu bukan ingin jadi dokter, ingin jadi pilot, ingin jadi tentara, bukan. Itu cita-cita nisbi. Cita-cita sesungguhnya kita ingin bertemu raja itu dalam keadaan dia ridho dan kita pun bahagia. Itu diingatkan dalam Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cara hidup kita itu harus menghamba. Iyyaka na'budu. Orang kafir pergi ke toilet, kita pergi ke toilet, caranya beda. Bedanya apa? Kita masuk baca doa dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Kok di belakang sayup-sayup saya dengar Allahumma barik lana. Kok sayup-sayup? Ini jangan-jangan sudah lupa makan malam. Nah, itu ada caranya. Dan kita nggak sembarang masuk, karena kita diatur. Kalau kita masuk toilet melangkahkan kaki, nah itu jadi ibadah. Keluarnya kaki. Jadi ada cara. Orang kafir makan, kita makan, tapi beda caranya. Orang kafir makan nggak baca bismillah, kita bismillah. Pakai tangan kanan, duduk, ambil yang terdekat. Adab-adabnya kan begitu, diatur. Kenapa diatur makan saja? Supaya itu iyyaka na'budu, penghambaan. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makanya cara hidup. Makanya dibuat kaligrafi, nanti ditulis supaya ingat terus. Dijadikan sabta marga bagi aliansi Jabi Jamaah Muttaqin. Kalau perlu perjaka juga. Punya prinsip-prinsip ilahiyah. Orang Jepang
malah dari akal budayanya saja sukses kok. Berbakti pada bangsa negara melalui industri, berjuang untuk perbaikan, bersifat adaptif, berjiwa ksatria, tetap lemah lembut. Itu doktrinnya begitu. Dibentuk doktrin, akhirnya orang begitulah karakteristiknya. Itu melahirkan karakteristik. Dan kita itu membaca Fatihah, itu hadiah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak terjadi fitnah, sebelum saya taklim, saya baca Fatihah sebagai wasilah keberkahan. Tapi orang gampang nanti suuzon, nanti muncul fitnah lagi. Karena di kampung kami itu sedikit-sedikit Fatihah yang diejek-ejekin. Karena Fatihah itu kajiannya luar biasa. Judul buku tentang Fatihah saya banyak sekali. Banyak sekali. Coba dibuka-buka tafsir juga secara langsung supaya tidak gampang menyalahkan. Karena kadang-kadang dalilnya itu bersifat am. Am itu umum. Ya umum bisa ditempatkan di mana saja. Nah, itu. Nah, tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, jalan hidup. Hafal ini, Bu. Kasih hadiah apa ini? Atau makan duluan aja hadiahnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Loh kok aminnya? Ini sama saja nyuruh berhenti ceramah itu. Ditanya spiritnya apa kok amin. Akhirnya mari kita tutup Al-Fatihah. Jadi yang terakhir ini adalah harapan hidup. Jadi harapan hidup kita itu sama, di pola. Makanya walaqad atainaka sab'am minal mathani wal qur'anal azim, dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung. Jadi ya, Fatihah itu hadiah, jumlahnya menyebut angka berapa? Angka 7. Menyebut angka 7. Jadi 7 itu spesial. Ini rujukannya kitab, Pak, ditulis oleh seorang ulama namanya Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdul Rahman Al-Hamdani. Nama kitabnya As-Sab'iyat Rimawaid Al-Barriyah. Itu ada ulama menulis itu. Dan itu di situ ada ratusan, cuma nggak mungkin kita sampaikan. Yang penting-penting aja. Rahasia di balik angka 7. Nah, itu. Meskipun kadang-kadang bagi non muslim dianggap mistik, magic, itu kita nggak ada hubungan. Yang penting ada hujahnya kita dalam berbicara tentang angka 7. Ya. Tahapan kita berpikir itu ternyata juga 7 tingkatan disebut Quran. Itu tahapan tingkatkan kita dalam berpikir. Makanya dalam berpikir kita bisa melihat, oh ini pikirannya ini cermat, ini masuk kategori ulul albab. Itu kalau orang paham tingkatan ini bisa mengidentifikasi. Yang pertama adalah ta'qilun, hanya disindir. Apakah kamu tidak mengerti, memahami? Oh, makanya yang pertama itu memahami, mengerti. Ta'qilun. Yang kedua, yatafakkarun, berpikir, merenung. Itu juga aktivitas berpikir, merenung. Yang zurun, bisa dipandang, bisa dimaknai memandang atau melihat. Itu juga proses daripada olah pikiran. Karena dari melihat realita, objek sesuatu itu bisa jadi bahan perenungan dan pikiran. Terus yafqahun, memahami dan mengerti. Ini kalau tadi tingkatannya sudah masuk lagi, memahami dan mengerti. Yatadabbarun, mengapa kamu tidak yatadabbarun, berpikir secara mendalam. Ini sudah mulai meneliti, mengkaji. Yatadabbarun. Yasma'un, ini mendengar-dengar dulu. Ini sudah mau bikin komparasi dia. Yang paling tertinggi adalah ulil albab. Ulil albab itu sudah punya kemampuan. Orang yang ulil albab itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia akan selalu terhubung dengan Allah pada saat berdiri, duduk, dan berbaring. Itu kemampuan ulul albab itu dalam berpikir itu teliti, rigid, mendalam. Banyak perspektif. Makanya tingkat pemikiran yang tertinggi adalah ulil
ulil albab, orang yang berakal budi, berkemampuan merenungkan, mengambil pelajaran, dan bisa mengambil keputusan. Ada orang bisa berpikir tapi nggak bisa mengambil keputusan. Nah, jadi bisa mengambil keputusan. Jadi tahapan berpikir pun ternyata juga didesain oleh Allah, ada 7 tingkatan. Itu berarti juga menyebut angka 7. Terus berikutnya, identitas manusia tertinggi di sisi Allah adalah ketika dia menghamba. Itu identitas menghamba, dan kalau khalifah tadi memakmurkan bumi. Nah, yang benar itu pernyataannya begini, identitas penghambaan seseorang kepada Allah, saya ulangi, identitas penghambaan seseorang kepada Allah yang tertinggi adalah sujud. Jadi sujud itu identitas penghambaan kepada Allah yang tertinggi. Sujud jangan dimaknai zohir, itu sujud juga. Sujud dalam pengertian yang spesifik, khas. Itu identitas tertinggi seorang hamba adalah sujudnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita sujud, itu meletakkan 7 tulang untuk bersujud. Jadi organ tubuh yang kita pakai sujud itu ada 7. Coba dihitung. Bukan kepala. Bukan kepala, kening. Ya, kening. Terus 2 telapak tangan. Nah, sudah berapa itu? Kok 2? Ini 1 tambah 2 kok tetap 2. Ini yang satunya tadi pergi kemana? Jadi berapa? 3. Lutut? Berapa lutut yang? Nah, berarti sudah berapa? Kaki? Nah, ujung kaki 2. Berarti berapa totalnya? Nah, simbolitas penghambaan tertinggi melibatkan angka 7. Melibatkan angka 7. Pernah melihat pelangi? Kan ada lagunya itu. Bagaimana lagunya itu? Kayaknya belum puas waktu di TK. Kalau di lagu itu merah, hijau, kuning, ungu. Padahal pelangi itu kalau kita perhatikan dengan seksama juga terdapat 7 warna. Pelangi itu ada 7 warna. Ada merah, simbolitas berani, kekuatan cinta. Ada jingga, menyiratkan kekuatan, kesehatan. Ada warna kuning, keceriaan. Ada warna hijau, spirit sumber kehidupan. Warna biru, spirit kedamaian. Ada nila, kesederhanaan. Ada ungu, kemewahan atau kebijaksanaan. Nah, maka dari itu ternyata pelangi pun juga ada 7 warna. Kalau kita tawaf berapa kali? Kalau kita sa'i, melempar batu kerikil jumroh, 7 batu kerikil. 7 itu dipilih oleh Allah tuh, itu kan kebetulan. Kita harus yakin seluruh peristiwa, bahkan daun tidak jatuh dari tangkainya, itu kok kebetulan, itu nggak ada. Semuanya harus dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang kebetulan. Makanya orang yang mengatakan kebetulan itu pasti tingkat berpikirnya masih yasmaun. Tapi kalau ulil albab dia akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza. Tidak ada yang sia-sia, kecuali semuanya itu adalah atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi yang menggerak seluruhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 7 warna. 7 warna. Terus lagi, kita kalau dijilat anjing, anjing itu yang najis apanya? Air liurnya.
Kalau orang pegang anjing boleh nggak? Boleh. Jadi boleh. Dalam hadis riwayat Muslim, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu. Kalbu dengan kolbu itu beda. Kalau kolbu itu hati, kalbu itu anjing. Makanya jangan salah, kita berdoa, Allahumma ja'alni fi kalbi, ya Allah jadikan anjingku cahaya. Bukan kalbu, tapi kolbu. Kok dengan kaf itu beda. Fihil kalbu ayat silahu sab'a marrah aulahunna biturab. Sucinya tempat air seseorang di antara kamu jika dijilat seekor anjing ialah dicuci 7 kali. Dalam hadis riwayat Muslim ini, yang pertama menggunakan debu tanah. Dalam hadis riwayat Tirmizi, yang terakhir dengan debu tanah. Jadi kalau ada 2 riwayat begitu, ini kok bertolak belakang. Kalau semuanya sahih, harus dikompromikan. Oh, berarti kalau begitu multiple choice. Di awal boleh, di akhir boleh. Nggak usah dipertentangkan. Itu salah. Yang benar ini hadis Muslim, ini hadis Tirmizi, bertengkar. Kita ini kan suka begitu. Karena agama ini banyak yang multiple choice. Kita sholat saja tadi, bacaannya, gerakannya bahkan nggak sama, padahal berjamaah, padahal satu imam. Ada yang takbir Allahu Akbar, sah, ucapan dan gerakan bersamaan, boleh. Ada yang ucapan dulu Allahu Akbar, baru menyusul tangannya, boleh. Atau gerakan dulu Allahu Akbar, itu juga boleh, karena ketiga-tiganya dipraktekkan oleh Nabi. Doa iftitah ada 12, nggak usah dipertentangkan, mau Allah Akbar kabiro atau Allahumma ba'id baini, nggak usah dipertentangkan. Cuma kalau malam Nabi itu sering pakai inna sholati wa nusuki. Kalau siang ya Allahumma ba'id baini itu dihitung itu. Makanya di Muhammadiyah itu tarjih sistem penggunaan fatwanya. Tarjih itu mana yang terkuat itu yang kita pakai aja. Oh ini kalau malam ini ke siang ini begitu. Kita rukuk sujud itu bacaannya bisa nggak sama. Itu variatif namanya, multiple choice. Sementara sujud, Pak imamnya membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Boleh apa tidak? Di belakangnya imam Subhana rabbiyal a'la saja, karena hadis riwayat Muslim yang wa bihamdinya ibadah selain dia nggak mau gabung-gabung. Satu hadis. Boleh apa tidak? Boleh. Di belakang ada yang baca Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Boleh nggak? Boleh. Saya kadang-kadang baca Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma gfirli. Boleh. Kecuali kalau sementara sujud Allahumma barik lana. Itu nggak boleh, itu bukan pilihan, itu penyimpangan. Makanya harus dibedakan penyimpangan dengan perbedaan. Perbedaan itu bukan penyimpangan. Ini tidak, asal beda dianggap menyimpang. Terus dia paling jagoan. Apa nggak belajar pada sejarah Islam? Sejarah peradaban Islam itu tragedi berdarah disebabkan alasan kesolehan, bukan premanisme. Kita harus belajar sejarah. Nah, jadi makanya yang bagus itu dalam beragama wasatiyah, pertengahan saja. Saya bisa di mana-mana, bisa kemana aja, bisa. Diundang ke istiqomah. Di sini Pak Ustadz nggak kunut, siap saya. Di sini kunut panjang Pak Ustadz, siap. Tambah doa Palestina, Gaza, Suriah, panjang sendiri. Itu siap. Itu multiple choice. Itu pilihan. Nah, karena itu pilihan, maka ketika ada 2 hadis yang bertentangan, yang satu dicuci dengan tanah dulu, dengan debu, baru yang 6 dengan air. Hadis yang kedua dicuci dengan air dulu 6 kali, yang terakhir dengan tanah. Nggak usah dipertentangkan. Yang mau debunya di awal silahkan, yang mau debunya di akhir juga silahkan, karena hadisnya sama-sama sahih.
Sama-sama sahih. Sama dengan doa wudhu. Ada doa wudhu itu kan ada tambahan ya. Kalau riwayat Muslim, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu riwayat Muslim. Riwayat Tirmizi ada tambahan setelah itu, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Enggak usah dipertentangkan. Digabung boleh nggak? Kalau di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah gabung saja sekalian. Sama dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi. Ada kata-kata itu. Wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enggak usah dianggap penyimpangan, itu bukan penyimpangan, itu variatif, perbedaan. Nah itu. Makanya jamaah al-mutakin harus punya wawasan yang luas tentang ini sehingga touring kemanapun bisa adaptif. Karena akhlak itu salah satunya adalah adaptif. Saya lupa kepanjangannya. Akhlak, amanah, komitmen, adaptif, loyalitas, kolaboratif. Itu jurus itu dipakai BUMN, Pak. Ada salah satu BUMN itu doktrinnya akhlak. Begitu disebut akhlak harus tahu dia. Kalau nggak tahu downgrade, turunkan jabatannya, Pak. Harus tahu. Nah, maka dari itu kita harus punya spektrum yang luas. Makanya mau masuk ke masjid mana siap kita. Siap. Mau tarawih 23 siap, 11 siap, nggak tarawih lebih siap. Al-Mutakin aliansi subuh dilawan ini. Yang penting jangan coba-coba tidak sholat subuh 3 hari berturut-turut, kita akan serbu. Kita akan serbu, habis sih tepungnya, bikin kambing doang. Ya, memang harus begitu. Itu namanya kolaboratif, Pak. Karena kalau Bapak taat kepada Allah sendirian, stamina kita itu nggak mampu. Harus saling mensugesti, motivasi. Biarpun saya, biarpun siapa saja. Jangan dikira orang-orang soleh itu nggak pernah futur. Futur itu terputus di tengah jalan. Ada orang istiqomah tiba-tiba putus futur. Kenapa? Saya ketemu waktu rajin ibadah itu bercahaya wajahnya. Begitu futur nggak ada kegiatan, alasannya sibuk. Wajah cahayamu kok hilang, kemana ini wajahmu? Gosok lagi, kembali lagi, datang lagi akhirnya. Harus saling memotivasi. Dan saya kira metode yang digunakan aliansi subuh sangat bagus. Tapi jangan Pak Usman 3 bulan nggak ke masjid didatangi rumahnya. Oh, nah ini Pak Usman panjang umur. Nah, berikutnya manusia itu dalam anatomi tubuhnya oleh Allah dibuat 7 lubang. Jadi tubuh kita itu oleh Allah didesain secara anatomi ada 7 lubang di dalam tubuh kita. Yang pertama hidung. Nggak usah dihitung 2 kalau ini, beda dengan sujud ini. Terus mata. Terus mulut. Berarti sudah berapa? 3. Terus berapa? Terus pusat. Terus bawahnya pusat. Terus yang paling bawah pusat. Nah. Jadi jumlahnya 7. 7 lubang yang didesain oleh Allah dalam anatomi tubuh manusia. Itu juga angka 7. Angka 7. Bahkan dari sedikit lagi, ini nanti kita jadikan 2 episode nanti. Banyak pemain sepak bola yang pakai angka 7 itu kecenderungannya spiritnya sukses. Makanya rebutan. Kalau dipakai orang yang punya skill cemerlang, dipakai orang yang tidak punya skill malah di golnya ke gawangnya sendiri. Ya, kalau angka 7 dipakai David Beckham cemerlang, dipakai CR7 cemerlang, ada Raul Gonzalez, ada Luis Figo, itu angka 7 semuanya itu. Tapi begitu Pak Umar pakai angka 7 kalah terus.
nggak kuat auranya. Nggak kuat auranya. Ya ini mungkin orang menganggap bahwa itu kebetulan, itu mistik, karena dia melihatnya dalam perspektif yang berbeda. Tapi bagi ulil albab tidak ada yang mistik, tidak ada yang kebetulan, semuanya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Makanya di Eropa itu kalau angka 7 itu diperebutkan. Kadang-kadang dia tahu diri, wah saya angka 7 kayaknya nggak cocok. Kenapa? Tahu dirilah, karena setiap main selalu duduk di kursi cadangan, masa angka 7 cadangan terus. Jadi makanya angka 7 itu diperebutkan, meskipun bagi orang Islam nggak pusing. Kalau Sadio Mane itu nomor berapa itu? 9 ya. 9 itu juga dalam perspektifnya orang-orang Cina termasuk hoki juga itu kan. Nah, jadi angka 7 itu memang spesial. Baik dalam perspektif budaya, dalam perspektif mistik, maupun dalam perspektif spiritual, termasuk dalam perspektif agama. Itu memang agama menspesialkan itu. Nah, terus lagi, kita sering menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ternyata kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kalau dipecah-pecah, dipenggal-penggal, terdiri dari 7 kata. 7 juga. La 1, ilaha 2, illa kecuali 3, Allah 4, Muhammad 5, Rasulullah, Rasul 6, Allah 7. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu juga kalau dipecah menunjukkan angka 7. Saya kira ini saja dulu. Nanti kita sambung lagi supaya ada kalau sinetron itu biasa lagi terbelalaknya mata kita langsung diputus dia. Tunggu episode berikutnya langsung kita.